Bahkan kalaupun kita tidak digaji dalam waktu 1 sampai 2 bulan, ya santai aja sebenarnya, santai aja gitu. Karena kita berawal dari hobi gitu loh. Karena kalau udah hobi, novel hobinya kemudian menulis ya, kami menulis novel di esai seperti itu, saya di puisi, cerpen misalnya, di desain ditambah lagi. Akhirnya kita nggak pernah merasa bekerja gitu ya, bekerja dalam tanda kutip bekerja gitu. Jadi kayak merasa apa yang kita lakukan adalah hobi gitu loh, seperti itu. Karena kita pernah punya, ada gium dulu tuh ya, mungkin sampai sekarang ya, pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Dulu saya sebenarnya tidak punya intensi ke sastra ya, sejak masuk pondok kelas 1 MA. Jadi saya masih tekun sebagaimana santri pada umumnya ya, yang lurus menurut saya. Saya belajar kitab kuning tentunya, lalu saya masuk ke lembaga bahasa Arab. Jadi di pondok itu ada lembaga bahasa Arab. Selain tentu ada lembaga bahasa Inggris ya. Tapi itu ternyata 2 tahun saya di sana dan belum menemukan kenyamanan. Saya nggak tahu, tiba-tiba pada masa-masa kelas 2 akhir itu sudah mulai tertarik dengan dunia penulisan. Ditambah di pondok itu kami punya komunitas ya, di organisasi itu, di organisasi daerah kami punya komunitas. Sementara di organisasi yang lain, di antaranya ini beberapa teman-teman alumni di MA1 dulu itu ada namanya mentor kami, namanya Pak Lukman Mahbubi, itu juga punya komunitas ya. Di situ rata-rata teman-teman itu inilah ya, penulis puisi, penyair seperti itu. Kenapa kemudian mereka menjadi keren menurut kami yang muda-muda itu? Karena zaman-zaman itu sudah tembus horizon seperti itu. Dulu juga ada memorandum ya, zaman-zaman itu Surabaya. Jadi udah tembus sana. Orientasinya memang media sih, orientasinya memang media. Tentu selain media lokal seperti Radar pada saat itu. Lalu saya merasa kalau di puisi semua tampaknya kurang menarik. Saya selalu melihat peluang yang berbeda. Maka ketika di teman-teman yang lain ya, di komunitas satu ke komunitas lainnya itu kecenderungan menjadi penyair katakanlah, saya cenderung ingin yang berbeda. Maka kemudian saya menulis cerpen. Ada seorang mentor ya, coach menurut saya itu yang saya percayai lah ya, akan mentori saya. Pertama yang Lukman Mahbubi itu, selain tentu dia juga menulis puisi, ada Fandrik Ahmad ya, zaman dahulu ya, yang sekarang juga masih banyak menulis di media. Dulu targetnya ke Anida zaman-zaman itu. Terus ada di bawahnya, setelah Anida nggak terbit lagi itu masih ada tuh beberapa media yang mirip dengan Anida. Nah disitulah saya mulai seringkali menekuni cerpen. Lalu dulu ini saya itu punya kertas A4 ya kalau menulis itu. Karena kalau ke masjid itu nggak boleh bawa apapun kecuali A'malul Yaumiyah, itu kitab kami ya. Yang berisinya itu adalah berisi tahlil isinya, kemudian ada bacaan sholat 5 waktu seperti itu yang harus dihafalkan oleh santri. Kemudian saya menyelipkan itu di kertas A4 itu yang saya tekuk jadi kecil. Yang itu saya menulis di situ. Jadi bawa pulpen seperti itu, menulis di situ kecil-kecil. Nah di situ saya terbangun terus menulis cerpen sampai kemudian tahun 2000 berapa ya? 10 kalau tidak salah. Saya itu ikut lomba cerpen Rohto yang diinisiatori oleh Naning Pranoto. Saya tidak tahu apakah kemudian itu menang atau tidak, yang penting ikut aja gitu, atas arahan Lukman Mahbubi.
Akhirnya saya ikut, terus kemudian pengumuman lomba keluar. Saya tidak masuk juara, tapi bagian dari salah satu penulis favorit seperti itu di kategori C. Padahal kategori C itu adalah kategori umum ya. Padahal waktu itu saya kan masih siswa MA1 seperti itu. Itulah yang bermula akhirnya kemudian waktu itu masih belum punya gairah ya. Kemudian apa sih nikmatnya kemudian menggeluti sastra. Hingga pada suatu saat buat beasiswa, buat daftar kuliah itu, saya kan tidak mungkin ya orang tua menguliahkan saya tanpa ada beasiswa. Kemudian dari sekolah itu memberikan pengumuman bagi siswa yang punya prestasi akademik dan non akademik silahkan mengirimkan ke sekolah, ke waka kesiswaan. Saya masuk di dalamnya, kemudian saya didaftarkan bidik misi atas prestasi lomba cerpen itu, kemudian diterima. Lucunya dulu saya nggak tahu kalau ada kampus namanya UNY. Jadi kampus itu cuma dua di pandangan saya. Pertama UIN, ya. Yang kedua adalah UGM. Maka ketika saya tidak mungkin masuk UIN. Pertama kan terlalu banyak teman-teman saya atau senior-senior saya yang kuliahnya di UIN. Jadi saya tidak mungkin lah di UIN, ditambah karena tidak ada jurusan sastra Indonesia. Di sana ada sastra Inggris seperti itu. Oke, saya pernah pengen ke UGM, tapi waka kurikulum saya yang alumni UGM itu mengatakan, kamu coba berpikir sebentar dulu, sekolahmu ini, MA1 ini adalah sekolah yang biasa-biasa saja, bukan sekolah favorit di wilayah kabupaten. Lagian ini masih di pondok seperti itu. Akhirnya karena sudah dibegitukan oleh waka kurikulum, dianggap mungkin UGM akan tetap melihat sekolahnya seperti itu, maka akhirnya saya milih UNY seperti itu. Ya barangkali lolos seperti itu. Saya nggak tahu apakah UNY itu ternyata adalah fakultasnya UGM, kemudian saya nggak tahu lah soal itu. Akhirnya lolos di situ, kemudian tentu bersyukur ya beasiswa ke situ, dan bayangan saya ketika masuk kuliah di UNY itu, ya saya akan terus menekuni dunia penulisan seperti itu ya, sesuai dengan passion saya, dan tidak akan menemukan mata kuliah yang menurut saya di luar jalur yang namanya sastra. Sastra kampus di UNY itu di zaman saya tidak tahu pada mulanya, tapi pada saat itu sudah ada kajian Rabu sore ya, KRS, kemudian ada Susastra ya, miliknya KMSI. Kalau Rabu sore itu adalah orang-orang mewadahi orang-orang non sastra Indonesia. Jadi ada bisa PBSI, bahkan bisa fakultas-fakultas lain, bisa dari kampus-kampus lain. Biasanya seperti itu. Kalau fakultas lain biasanya teman-teman ilmu sejarah, biasanya seperti itu. Kalau di kampus lain biasanya FIB, biasanya seperti itu UGM. Pertama kali saya dikenalkan ke teman-teman seperti Rozi Kembara, kemudian ya saat itu ada Mas Dwi S. Wibowo dan lain-lain itu, saya dikenalkan pertama kali oleh Mbak Mutia Sukma. Jadi ceritanya tanggal 31 Oktober 2011 cerpen saya dimuat di Suara Merdeka. Saya punya Facebook, kemudian di Facebook itu Mbak Mutia Sukma itu nulis di wall saya, FB. Selamat adik kelasku seperti itu. Saya kaget tentunya ya, tapi saya sudah tahu siapa Mutia Sukma itu pada saat itu. Lalu disitulah saya DM-an dengan Mutia Sukma. Waktu itu Mutia Sukma masih semester akhir ya, belum lulus. Kayaknya ketemu di Garden Cafe. Garden Cafe saat ini jadi geprek sarjana, sudah lulus. Jadi geprek sarjana. Ketemulah di situ, akhirnya saya ketemu dengan lingkaran teman-teman komunitas itu. Yang tentu ini memberikan atmosfer baru ya kepada saya. Pertama, di saat banyak teman-teman yang lain dari daerah saya, dari Sumeneb atau Madura secara umum, kemudian ngumpul bersama teman-teman aliansi mahasiswa Madura di Yogyakarta misalnya, saya tidak punya kesempatan ke sana seperti itu. Apalagi sehari-hari dulu saya tinggal di sebuah asrama yang dikelola oleh Pak Edi Mulyono di Fapres seperti itu. Saya berutang banyak budi kepada Pak Edi Mulyono kayak gitu.
Dulu di asramanya Pak Edi juga diwajibkan untuk menulis seperti itu, karena di sana itu kami digodok untuk jadi penulis sebenarnya ya. Ada banyak teman-teman yang berhasil ya. Sekarang ada di PWNU Jawa Timur misalnya, kemudian sekarang ada di Walhi Jakarta misalnya. Ya mungkin saya juga pentolan yang masih di Jogja seperti itu. Untuk teman-teman komunitas sastra, akhirnya saya juga banyak tahu circle di luar non sastra, karena dari situ juga saya mendapatkan informasi terkait lomba, terutama media. Walaupun teman-teman UNY ternyata berbeda dengan teman-teman yang saya ketahui belakangan itu bermula dari teman-teman UIN. Di UNY itu kan teman-teman kan tidak terlalu penting ya sama publikasi di media. Tetapi kalau teman-teman UIN itu sangat gencar sekali, karena tentu pertama apresiasinya dari media sendiri, kemudian dari kampus. Jadi bahkan ada banyak teman-teman di UIN itu yang tiap akhir semester itu bisa menggondol banyak rupiah tuh, karena diapresiasi sama fakultas masing-masing. Sementara dulu di UNY saya sendiri nyon sewu sampai ngemis-ngemis biar dapat duit gitu loh. Emang dasarnya karena saya anak beasiswa, jadi akhirnya itu tidak dikasih sama kampus seperti itu. Karena kata kampus zaman dulu itu tulisan yang diapresiasi sama kampus itu yang dapat duit itu dari jurnal, artikel ilmiah seperti itu. Saat itulah kemudian saya berkomitmen saya tidak mau menulis atas nama UNY lagi gitu. Seperti itu. Mutung lah intinya ya. Walaupun pada akhir-akhir kuliah itu ternyata saya melihat Mas Eko Triyono ya, itu namanya kan selalu di banner-banner kampus ya. Itu sialan sih menurut saya. Kok bisa ya orang ini seperti itu. Akhirnya saya menulis atas nama UNY lagi gitu loh, biar diakui seperti itu. Walaupun itu ternyata tidak membuahkan hasil ya. Ya akhirnya sampai sekarang nama saya tidak pernah ada di banner UNY seperti itu. Saya dulu aktif di satu di Jurnal Kreativa LPPM Fakultas ya, Jurnal Kreativa. Kedua, saya dulu sudah mulai aktif di beberapa media online sebagai wartawan ya. Dulu ada Radar Seni namanya, dikelola oleh Mas Eka Mariono Jakarta. Cuma akhirnya itu kukut media tersebut. Di Jurnal Kreativa ini saya posisinya sebagai editor. Ya, sebagai editor. Juga ada miliknya KMSI itu ada Buletin Mimesis, di mana saya posisinya sebagai editor ya, seperti itu. Lah adik kelas saya yang kemudian biasa nge-layout ini itu KKN. Nah, karena KKN oleh senior, saya masih ingat dulu ada Iwong ya, Irwan Apriansah Solihin itu. Aslinya Solihin namanya, bukan Segara ya. Jadi saya diminta tetap harus menerbitkan buku itu ya, buletin itu, tanpa alasan apapun seperti itu. Mau nggak mau saya akhirnya belajar nge-layout buku. Nge-layout buku berhasil satu buletin, dan itu saya terapkan juga di Kreativa untuk bantu adik-adik angkatan gitu. Dilalah waktu itu Rozi Kembara sama Ahmad Kekal Hamdani dan Kundian Nindito itu bikin penerbitan yang namanya Gambang Buku Budaya ya, Gambang apa gitulah namanya zaman dulu ya, sebelum jadi Gambang Buku Budaya. Yang tentu saya belajar banyak layout dari situ ya. Jadi bahkan mungkin terbitannya Gambang sampai bukunya Aopet yang mengukur jalan mengulur waktu itu, sampai bukunya Rozi Kembara yang kemudian di Bumi Hanguskan oleh dia sendiri itu juga itu saya yang masih nge-layout seperti itu. Masih nge-layout sampai pada akhirnya saya lulus, saya bekerja di percetakan Mas, miliknya Mas Fajar. Saya lama di situ, akhirnya itu yang membuat saya juga lama tidak nge-layout, karena ternyata dunia percetakan. Kemudian saya diamanahi juga pegang distributor ya sama Mas Fajar, namanya Lumbung Kita. Saya jadi tahu mekanisme distribusi buku ke Gramedia seperti itu. Saya juga lama di sana. Akhirnya saya sudah nggak nge-layout lama sekali itu, sampai akhirnya saya berhenti di sana karena diminta bantu ngajar sama Prof Minto ya pada saat itu.
Itu alasan saya kemudian berhenti jadi karyawannya Mas Fajar seperti itu. Jadi saya tahu seluk beluk buku seperti itu. Sama kemudian nggak mau lagi jadi distributor atau mendistribusikan buku ya, lebih tepatnya saya nggak mau lagi karena ya tahu di dalamnya itu begitu keras ya menurut saya ya, sikut-sikutannya seperti itu. Itu di dunia buku sekilas yang saya ini. Tapi bahwa di dunia desain lah yang membentuk saya pertama kali, akhirnya terjun di dunia buku, dunia desain, bukan dunia editor malah. Jadi dunia desain yang akhirnya keturutan sampai hari ini. Cantrik itu pada mulanya sebelum ada nama Cantrik tentunya ya, dulu adalah teman-teman di organisasi alumni di Jogja ya, alumni Anokoyah namanya IAA, Ikatan Alumni Anokoyah. Itu teman-teman IAA yang dulu ketuanya adalah Naufil ya. Dulu pernah jadi ketua, kemudian di bawahnya itu ada generasi di bawahnya itu ada Bigul Muafiqul Khalid itu jadi ketua, kemudian membentuk sebuah tim ini ya, publikasi, mau bikin penerbitan seperti itu. Singkat cerita, penerbitan di bawah naungan lembaga alumni itu ternyata tidak efektif. Bahkan rentan bisa bertolak belakang dengan visi misi pesantren ya, karena membawa nama lembaga seperti itu. Akhirnya Naufil ditunjuk sebagai sebagai diamanahi lah pokoknya untuk menjalankan Cantrik seperti itu. Sebelum nama Cantrik, diamanahi penerbitan ini. Naufil, saya masih ingat waktu itu Naufil tidak mau kecuali Mawai yang menampingi seperti itu. Karena mungkin waktu itu saya sudah wirawiri di beberapa penerbitan ya, milik teman-teman di situ. Saya yang dulu ya dari sekolah di pondok itu ngefans sama Naufil, saya akhirnya semakin tersanjung gitu ya, dihargai seperti itu. Ini benar, jujur ini bukan karena kemudian saya kemudian berpartner dengan dia, bukan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya tahu Naufil sejak di pondok, dia adalah penulis esai seperti itu, tapi dia tidak mungkin tahu saya kan hanya debu lah ya, kan seperti itu. Akhirnya diajak, kemudian akhirnya sampailah di titik ini seperti itu. Pilihan bahwa akhirnya ke buku filsafat. Jujur, saya mengutarakan kegelisahan saya kepada Naufil pada saat itu, bahwa saya jenuh dengan buku-buku sastra sebenarnya. Karena setiap penerbit lahir di Jogja rata-rata pasti menerbitkan buku sastra. Setiap penerbit lahir buku sastra, penerbit buku lahir sastra. Dan kesadaran untuk mengurus hak cipta pada saat itu saya juga mulai tumbuh. Karena yang paling mudah adalah selain tentu tanpa izin ke penulis adalah menerjemahkan buku sastra seperti itu. Carilah yang tua-tua misalnya seperti itu. Dan penerjemah bisa kita beli secara putus seperti itu kan. Nah, kemudian kami ngobrol dengan Naufil, tentu dengan teman-teman ngobrol juga ya, karena pada akhirnya kita tidak eksklusif berdua aja nih, tapi kita juga harus membentuk, bisa jadi bukan tim ya, tapi kayak circle gitu loh, circle pertemanan seperti itu. Dan Naufil di sini juga posisinya bukan sebagai seorang mahasiswa filsafat, walaupun dia punya kecenderungan atau minat di bidang filsafat, karena pada saat itu dia aktif di sebuah komunitas yang namanya lupa apa komunitasnya, lingkaran mitologi ya, mitologi seperti itu tentu teman-teman UIN ya, teman-teman filsafat UIN yang itu teman-teman saya di pondok, dan Naufil adalah orang psikologi yang kemudian masuk ke situ. Kami pun juga pada akhirnya tidak ingin menerbitkan buku-buku psikologi karena memang entah kenapa sama-sama kayak nggak mau gitu, kayak nggak menarik gitu loh. Akhirnya ayo kita menerbitkan buku filsafat, dan buku filsafat pertama adalah entah kenapa ya tiba-tiba ketemu dengan Rafa Hayat
mendiskusikan buku pertamanya, Filsafat Negasi, setelah tentu Rafayat bercerita tentang buku dia di penerbit sebelumnya, tentu seperti itu, dan dia punya idealisme seperti apa buku yang beliau inginkan seperti itu, dan ketemulah dengan ide-ide liar saya pada saat itu bikin buku yang model kitab kuning gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu buku-buku awal Filsafat Negasi itu banyak diketawain oleh para senior perbukuan di Jogja, dan saya masih ingat beliau ketawanya di depan saya, walaupun mereka nggak tahu kalau desainernya adalah saya, karena ada banyak teks bolong-bolong gitu loh. Kalau istilah desainer sekarang itu menyungai gitu loh ya, dan sampingnya itu bolong-bolong kayak masih tersisa beberapa ruang kosong gitu, kayak khusus untuk menerjemahkan atau membuat catatan di halaman samping kitab kuning seperti itu. Itu diketawakan, tapi tidak apa-apa karena itu sebuah eksperimen, dan Rafayat pada saat itu suka seperti itu. Dari bukunya Rafayat ini kemudian ternyata tumbuh perhatian penulis-penulis di luar circle kami. Terutama pada saat itu adalah ketemu dengan Mas Audi Fax ya, Mas Audi Fax yang pada saat itu juga masih aktif di lingkaran di IAP Institut, Ashraf Amir Piliang Institut, atau kalau tidak salah Pusat Studi Kebudayaannya ITB ya pada saat itu. Beliau nge-DM di Facebook kalau punya naskahnya pada saat itu ada kecerdasan semiotik ya. Kemudian dikasih ke kami, tulis berdua dengan Pak Yasraf. Puas dengan pengerjaan kami, buku laku seperti itu, buku tebal ya pada saat itu. Pada saat itu bukunya tersebut yang kecerdasan semiotik itu sudah pernah ditolak oleh salah satu penerbit mayor. Sehingga setelah buku itu terbit, kemudian Pak Yasraf sendiri memberikan naskahnya ke Cantrik Pustaka secara perlahan-lahan seperti itu. Karena tentu juga puas dengan desain yang kami buat, dengan manajemen yang kami sepakati seperti itu. Sebagai penerbit kecil tentunya ya, dan jujur Cantrik itu kan ya kapital tidak punya seperti itu. Kita hanya cuma modal PD sama packaging aja sebenarnya, sama transparansi soal keuangan gitu aja sih Mas. Sama ternyata ini yang kami resahkan dulu kan terjawab pada awal-awal Cantrik itu kemudian lahir ya. Karena kalau dikelola oleh lembaga alumni yang terafiliasi dengan pesantren itu, yang pengurusnya setiap tahun ganti, maka nanti hubungan dengan penulis itu akan terputus ya. Dan ternyata itu yang kami dapatkan, hubungan dengan para penulis, dengan editor itu ternyata sampai sekarang terawat. Itu sebenarnya yang paling mahal di dunia penerbitan, kepercayaan, itu aja sebenarnya. Tidak tahu sampai sekarang ya mengapa Cantrik masih bertahan gitu ya. Satu mungkin pandemi, ada banyak sekali penerbit yang akhirnya tenggelam di masa pandemi. Mungkin salah satunya adalah model manajemen perusahaan yang banyak ininya ya, karyawannya ya. Dan kebetulan sejak awal kami punya feeling lah intinya, kalau kerja itu jangan terlalu banyak orang yang ngantor. Jadi mending kita freelance aja seperti itu. Jadi apa nih yang paling penting atau yang harus membuat salah satu tim kita itu ngantor adalah admin, terutama yang setiap hari ketemu dengan customer. Akhirnya adalah itu. Di pandemi kita alhamdulillah bisa melewati itu sampai akhirnya di tahap ini kami terus berbenah, walaupun ada banyak sekali beberapa penerbit atau toko buku yang punya penerbit itu survive ya sampai sekarang besar, dan tentu apakah kami kemudian silau misalnya, tentu iya gitu ya, tapi kami selalu mengukur sama kapasitas diri sendiri. Karena kalau kembali kepada momen Cantrik ini tumbuh, ini kan sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan ya, seperti sebuah perkenalan dengan seseorang yang akhirnya jadian sampai sekarang itu loh, berawal dari ketidaksengajaan. Ini saya dengan Naufil itu sama seperti orang beli ciki-ciki terus dapat hadiah gitu aja sih ceritanya. Pada akhirnya kami tidak pernah punya beban harus
ini harus omset sekian misalnya, harus melewati fase-fase di mana penerbit X misalnya sudah mencapai atau sudah jalan-jalan ke Frankfurt misalnya. Bahwa kita punya kepengen ke sana iya, tapi sampai ngoyok itu enggak sih, seperti itu. Bahkan kalaupun kita tidak digaji dalam waktu 1 sampai 2 bulan, ya santai aja sebenarnya. Santai aja gitu. Karena kita berawal dari hobi gitu loh. Karena kalau udah hobi, Naufil hobinya kemudian menulis ya, kami menulis Naufil di esai seperti itu, saya di puisi, cerpen misalnya, di desain ditambah lagi. Akhirnya kita nggak pernah merasa bekerja gitu ya, bekerja dalam tanda kutip bekerja gitu. Jadi kayak merasa apa yang kita lakukan adalah hobi gitu loh, seperti itu. Karena kita pernah punya ada gium dulu tuh, ya mungkin sampai sekarang ya, pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar, kan seperti itu. Jadi kita mendapatkan kepuasan itu, ya kepercayaan. Kemudian tentu di luar itu kami sering dipakai oleh orang lain ya. Meskipun ada Cantrik, kami sering dipakai oleh penerbit di luar sana gitu loh ya. Naufil sebagai editor, saya sebagai seorang desainer, kadang seperti itu. Bahkan kadang menyelingkuhi penerbit sendiri gitu loh. Tapi kan itu kan buat menyubsidi silang, karena kita kemudian ada masa-masa di mana kita lagi chaos seperti itu. Sempat kita dulu kepikiran masa-masa pandemi, terus kita mau jual Cantrik gitu. Jual Cantrik terus kita bikin lagi, terus dijual lagi seperti itu. Nah, tapi itu ide-ide konyol aja sih sebenarnya. Karena kita senang melakukannya, ya kita tidak pernah. Bahkan kita punya ini lagi nih, punya ide-ide lain yang mungkin saja kayak semacam bentuk pengabdian yang lain gitu. Saya mengelola penerbitan, kemudian kembali lagi, bukan kembali ya, kan saya tidak pernah di sana. Akhirnya mungkin jadi dosen gitu. Karena kembali ke prinsip awal, niat kami baik saya maupun Naufil atau teman-teman yang lain di lingkaran Cantrik, misalnya ada Farisi, ada Taufik misalnya, saya nggak tahu Mas Pur. Kami tuh ke Jogja itu pengen kuliah gitu aja. Kuliah, kemudian ya bayangan kuliah kan, oh jadi dosen nih, jadi guru nih, misalnya ke sana. Itulah cita-cita yang kami gantungkan. Saya nggak tahu kalau di perjalanan teman-teman berubah ya, kayak Farisi berubah jadi fotografer misalnya. Saya nggak tahu, akhirnya meninggalkan kuliah misalnya, dan lain-lain. Lalu kami ya, saya dengan Naufil itu selalu, jangan bayangkan kami selalu profesional ya, bahkan kami bisa saling telanjangin gitu ya. Ada momen-momen seperti itu zaman-zaman dulu gitu. Kayak anak kecil lah pokoknya kami. Jadi kami sempat curhat kalau ya ayo lanjutkan kuliah terus jadi dosen gitu. Terus Cantrik gimana? Ya udah jalan aja gitu loh. Jadi kayak nggak pernah terpikirkan bahwa ketika jadi dosen kemudian Cantrik itu akan bubar gitu loh. Sama seperti halnya beberapa pertanyaan beberapa dosen saya yang tanya, terus itu gimana Mas penerbitan jenengan gitu. Ya nggak gimana-gimana, memang zaman dari dulu itu memang Cantrik itu selalu mobile pekerjaannya gitu, nggak pernah kami harus ngantor terus pulang sore gitu. Pernah sih ada zaman-zaman di mana kami itu ngantor Mas, jadi kayak berangkat pagi pulang sore seperti itu, tapi ternyata itu capek dan nggak menghasilkan sesuatu yang menarik gitu loh. Akhirnya kami ubah pola itu, gimana kalau kita semuanya bersinergi dan kerjanya dari luar seperti itu. Mungkin di sini Pak yang pada akhirnya yang menjadi kuncennya adalah Farisi seperti itu. Karena masih jomblo ya. Karena kalau dari dulu kita kan ngontrak bareng tuh. Ngontrak bareng satu-satu, saya menikah kemudian pindah, Taufik menikah kemudian pindah, Naufil menikah pindah, tinggal Farisi seperti itu. Dan jadi sampai sekarang baik-baik saja, dan saya juga tidak dipecat ya, dan tidak didepak sebagai pemilik saham seperti itu. Dan semakin saya kemudian di kampus itu, justru semakin punya peluang besar justru terhadap masa depan Cantrik. Terutama kita akan melihat intensi mahasiswa sekarang itu bacanya itu apa sih kayak gitu loh, dan kemana arah mereka gitu loh.
pada akhirnya saya punya inisiatif untuk bikin platform sewa buku digital seperti itu, dan masih on progress ya, kayak gitu, yang nggak jauh-jauh dari dunia penerbitan. Saya pribadi dulu kan dari menulis ya. Tentu kalau di MOT itu senang sekali, sampai akhirnya langsung ambil honor ke Suara Merdeka ya. Minggu di MOT, Senin diambil kan, seperti itu. Terus seperti itu kan lumayan. Tapi sejak kemudian ngedesain itu ternyata saya punya kepuasan batin sendiri gitu loh. Tentu menulis akhirnya tertanggalkan, karena kalau menulis mencari uang, sekarang mendesain mencari uang, ya kenapa harus ngoyo dengan menulis kan, seperti itu. Tapi bahwa gairah itu muncul tetap ada Mas, karena tahun 2020 itu ada lomba cerpen pariwisata ya. Saya ikut, kemudian berdaftar pada saat itu 100.000. Tapi karena saya punya kegelisahan soal pariwisata yang selalu dipandang wow oleh banyak orang dan tidak melihat sisi yang lain, dan saya menuliskan sisi yang lain itu gitu loh. Akhirnya kemudian karya saya diapresiasi sebagai naskah juara 1 seperti itu. Walaupun ini ya, nama saya belum pernah ada di banner UNY.